Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahi arsala rasulahu baina yaday sa'ah basyira wa nadira wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajam munira balagha risalah wa adal amanah wa nassahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Faya ayyuhal ikhwah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara, jajaran pimpinan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zaid bin Sabit, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, para santri yang semuanya senantiasa mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita harus bersyukur pada sore hari ini Allah masih memberi izin kepada kita. Allah masih memberi kesehatan, kesempatan kepada kita supaya kita bisa menambah amal kebaikan. Sore hari ini alhamdulillah kita bisa silaturahmi sekaligus juga thalabul ilmi, menghadiri majelis Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu, majelis yang kita gunakan untuk saling ingat mengingatkan, tawasobil haq wa tawasobil sober. Mudah-mudahan taman surga dunia ini menjadi salah satu penambah amal kebaikan yang akan mengantarkan kepada kita pada surganya Allah di akhirat. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah hasanah kita
suri tauladan kita, panutan kita, idola kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah yang beliau sampaikan maka sebagian umat manusia yang hidup di atas muka bumi ini bisa mengenal kebenaran, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang diperintah dan mana yang dilarang, mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan. Untuk itulah kita ini diwajibkan untuk bisa terus menambah pengetahuan atau ilmu. Yang wajib bagi kita itu setiap diri kita untuk senantiasa menambah pemahaman terhadap 3 hal. Sering kami sampaikan, yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang pertama ini bagaimana kita mengenal Allah, mengenal rumahnya, berarti masjid-masjidnya, mengenal kalamnya, berarti firman Allah, yaitu Al-Quran 30 juz. Ini mengenal kalam Allah, mengenal perintahnya, mengenal larangannya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatur Rasul. Bagaimana kita ini juga mengenal Rasul utusan Allah. Selalu kita mengingat apa yang Rasul sampaikan. Dan mestinya kita mengingat Rasul tidak hanya setahun sekali, yaitu di bulan Rabiul Awal. Ini sudah masuk di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Kalau orang Jawa mengatakan bakdo mulut, bakdo dadi bodo, bodo mulut. Jadi Rasul itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Maka banyak sekali yang ketika di bulan Rabiul Awal mengadakan peringatan-peringatan lahirnya Nabi. Sebetulnya kalau ingat kepada Nabi itu sangat baik. Namun tidak hanya mengingat lahirnya terus cukup, tetapi bagaimana mengingat Nabi itu kemudian kita ikuti apa yang Rasul sampaikan, baik dari sunnah qauliyah, perkataan beliau sendiri, atau sunnah fi'liyah, perbuatan beliau, atau sunnah takririyah, ketetapan beliau, atau ada lagi namanya sunnah hamiyah, hasrat beliau, keinginan beliau untuk melaksanakan suatu amal. Kita mengenal Nabi, kenapa demikian? Karena Allah telah memastikan tentang diri Nabi itu dengan ngendikannya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kata Allah, la'ala, bahkan di situ ada lam taukid, bahwa Rasul ini punya akhlak yang agung. Maka untuk itulah ketika beberapa rekan, beberapa teman, beberapa pergerakan-pergerakan Islam atau organisasi-organisasi Islam yang kemudian banyak ya ingat akan Nabi, kita pun juga butuh untuk mengingat Nabi. Coba Bapak Ibu sekalian, anak-anak, sudah berapa tahun hingga hari ini kalau menurut penanggalan Hijriyah, penanggalan Komariah, Nabi lahir hingga hari ini? Sekarang itu 1446. Berarti baginda Rasul meninggalkan Makkah, hijrah menuju Madinah itu sudah 1445. Kalau kita hitung-hitung berarti Rasul itu ditambah dengan 13 tahun
di Makkah ditambah 40 tahun diutus sebagai utusan Allah. Berapa itu? 40 tambah 13 tambah 1445. Berapa, Bu? Biasanya ibu-ibu yang cepat ngitung, terutama menghitung uang itu rada cepet. Nek niki ngitung tahun mungkin rada ora pati cepet. Nek ngitung duit rada cepet. Pinten, Bu? 1445 ditambah 13 ditambah 40. Anak-anak ada yang tahu? Lahir Nabi hingga hari ini sudah 1498. Lahirnya Nabi sampai sekarang ini 1498 tahun yang lalu. Dengan lahirnya Nabi itulah awal mula perubahan peradaban manusia. Dan setelah usia beliau Rasul 40 tahun, beliau menyampaikan risalah dakwah yang tidak lama, hanya 23 tahun. Maka dunia berubah. Yang dulu dolalah, kesesatan, kemudian berubah menjadi hidayah, petunjuk. Maka Rasul itu diutus untuk memberi petunjuk hidup. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita garis bawah. Rasul diutus untuk memberi petunjuk hidup. Maka kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita ini dipandu oleh petunjuk. Bahkan kita ke belakang, masuk dan keluar, ada petunjuk hidup. Bahkan juga nyun sewu, perkara yang sepele, hanya potong kuku aja diatur oleh Nabi, diberitahu waktunya, baik caranya. Inilah keagungan Rasul, membimbing umat manusia betul-betul paripurna. Memotong kuku itu ya, Kemis sore atau Jumat. Kemudian dimulai dari mana? Jari, nah gitu kan? Jari dulu, terus sampai jentik, jempol keri, kembali ke kiri, ya kan? Jentik dulu sampai jempol, baru ke jempol yang kanan. Urusan yang begitu diberi petunjuk hidup, apalagi urusan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, komplit. Hebatnya lagi, manakala mengikuti Nabi, Rasul memastikan ketika kita mengikuti Nabi adalah golongan orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnah. Itulah hadis yang kemudian Rasul bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang telah mencintaiku, maka akan bersamaku di dalam surga. Para bapak, para ibu, para santri, inilah yang mesti kita kejar. Maka ma'rifatul Rasul selain ma'rifatullah sangat kita butuhkan. Dan yang ketiga adalah ma'rifatuddin. Ma'rifatuddin, mengenal din, mengenal agama. Inilah hari-hari kita, bagaimana bertambah usia, bertambah ma'rifatullahnya, bertambah ma'rifatul Rasulnya, bertambah ma'rifatul dinnya. Kita ini mendapatkan keberuntungan, kalau bahasa Jawanya kanugrahan.
kita ini mendapatkan seorang utusan yang istimewa, sehingga kita pun menjadi umat yang istimewa. Rasul ini bukan Rasul yang biasa gitu ya. Bahkan nanti di akhirat Rasul sendiri dalam hadis riwayat Ahmad, beliau sampai mengatakan saya sayyidun gitu dalam hadis itu. Saya adalah pemimpin dari semua para nabi nanti di akhirat. Itu nabi kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, umat nabi ini saja di dalam keterangan-keterangan yang kita buka Bapak Ibu, umat nabi ini dimereni oleh Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama, umatnya belum nabi ini Pak Bu. Anak-anak santri, umat ini, kita ini dimereni oleh Nabi Adam. Apa merinya Nabi Adam? Irinya Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam sekali melanggar, beliau dihukum. Dihukumnya adalah dipisah suami istri. Berapa lama? Ada riwayat 40 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 400 tahun. Dipisah suami istri karena pelanggaran, karena maksiat. Umat ini kalau suami melanggar tidak dipisah dengan istrinya. Kalau istri melanggar tidak dipisah dengan suaminya. Tapi Nabi Adam alaihissalam sekali melanggar harus mendapatkan hukuman dipisah suami istri, jaraknya lama. Kalau kita ambil yang tengah 200 tahun, mungkin ketemu sudah nggak kenal. Nabi Adam diturunkan di India. Nabi Adam diturunkan di India. Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu asli katanya jadah. Jadah itu Mbah Putri. Ya, anak-anak sudah belajar bahasa Arab. Kalau Mbah Kakung namanya Jadun. Kalau Mbah Putri Jadatun. Jadah itu Mbah Putri. Hawa itu diturunkan di Jeddah, di Jadah ini. Kemudian Adam alaihissalam diturunkan di India. 200 tahun tidak ketemu di Jabal Rahmah. Ini wilayah Arafah. Maka kalau menurut cerita ini kata Arafah karena kenal kembali. Arafah arif. Tak kenal maka ta'aruf. Kan gitu kan? Ta'aruf. Kembali ta'arufnya Adam dengan Hawa setelah sekian tahun. Mungkin sertanya, panjenengan sinten, aku lo Adam. Panjenengan sinten, aku lo Hawa. Wah, sudah 200 tahun kira-kira wajahnya sudah berubah nak ya. Yang dulunya mungkin ya sudah tambah 200 tahun. Masa sudah berubah. Maka dikenalah Arafah, kenal kembali, bertemu kembali. Para Bapak Ibu, ini salah satu yang juga perlu kita pahami. Luar biasa. Sekali melanggar, ternyata dihukum begitu. Dan kita, umat Kanjeng Nabi ini, kalau melanggar tidak dihukum sampai begitu. Kalau kita melanggar tidak dipisah suami istri. Kalau seandainya hari ini sebagaimana apa yang terjadi pada Nabi Adam, kalau suami melanggar akan pisah dengan istri, atau istri yang melanggar akan pisah dengan suami, berapa banyak suami istri yang berpisah. Bahkan arek ketemu sudah melanggar lagi, pisah lagi. Masya Allah. Bapak Ibu, dan ini hebatnya lagi, kita ini umat yang memang disayang betul. Kita ini dengan diutusnya Rasul itu, Nabi kita yang agung itu kita ini umat yang pilihan. Para bapak-bapak ibu ini yang kita harus pahami itu. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya baru setelah sampai di Mekah. Nabi Adam diterima taubatnya baru sampai di Mekah. Setelah sampai di Mekah. Setelah sekian ratus tahun. Umat ini kalau melanggar
tidak harus sampai di Mekah baru taubat diterima. Dimanapun tempat, dimanapun dia akan bertobat, diterima oleh Allah. Mendah itu apa? Seandainya taubat umat ini harus di Mekah, kasihan yang tidak bisa sampai Mekah. Tapi dimanapun tempat bisa untuk bertobat. Nabi Adam juga meri lagi apa? Aku melanggar, sekali melanggar seluruh pakaianku terlepas. Pakaian yang menutup badan, aurat terlepas, sehingga Nabi Adam saat itu dalam riwayat kita baca Al-Quran, Adam harus menutup auratnya dengan daun-daun yang ada di surga. Sekali melanggar langsung lepas bajunya. Umat ini kalau melanggar tidak harus, umat ini kalau maksiat tidak terlepas bajunya. Seandainya setiap melanggar ucul pakaiane, hilang pakaiane, maka yang bergembira adalah bakul pakaian. Begitu ya. Para penjual pakaian ini wah seneng banget ini. Karena banyak yang melanggar, tiap hari mungkin pelanggaran luar biasa. Ini hebatnya, istimewanya umat ini. Bahkan Nabi Adam matur, umat Rasul ini itu ya, kalau melanggar ya, tidak dikeluarkan tapi malah dimasukkan. Aku melanggar dikeluarkan dari surga. Aku melanggar keluar dari surga. Tapi umat ini melanggar, kalau tobat malah masuk surga. Umat ini kalau dia melanggar, manusia ini melanggar, malah kemudian masuk surga dengan syarat dia bertobat. Maka bergembira Bapak Ibu sekalian, kita ini umat yang istimewa. Manfaatkan betul apa yang Allah kehendaki ini untuk menikmati, mensyukuri apa-apa yang Allah tentukan. Maka ingin kami sampaikan di dalam keterangan-keterangan yang kita dapati, Rasul pernah mengatakan u'titu khamsan. Ya. Sebentar saya bukakan ini hadisnya. Saya pernah diberi 5, ya Rasulullah mengatakan gitu, ini kata Rasul. U'titu khamsan gitu. Ini hadis agak panjang. Dari Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Aku diberi 5, yang 5 hal itu tidak diberikan kepada satupun nabi sebelumku. Ini keagungan Nabi kita. Selain Rasul yang agung, umatnya pun diberi keistimewaan. Yang pertama, kata Rasul itu, yang pertama adalah aku ditolong dengan rasa takut yang menginggapi musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan. Ini Nabi kita ngendika gitu. Saya ditolong oleh Allah di mana musuh-musuhnya Allah, musuhnya Rasul dan kaum muslimin, ketika berhadapan dengan Nabi itu sudah 1 bulan perjalanan, sudah ada rasa khawatir, sudah ada rasa takut. Sekarang tanggal berapa? Misalnya sekarang ini Oktober. Tanggal berapa ini Oktober? 11. 11 toh? 11. Nabi kalau hari ini misalnya kirim surat kepada negeri-negeri lain agar satu masuk Islam atau tetap dalam kondisi ideologinya, tidak keluar dari agamanya, hanya saja harus taat dengan membayar jizyah itu, atau melawan. 3 pilihan. Masuk Islam
Atau silahkan pilih, tetap dalam ideologi, silahkan dalam keyakinan, tapi jangan macam-macam, dengan syaratnya setiap tahun harus membayar jizyah. Atau kami perangi yang ketiga. Ketika mereka kemudian mengatakan melawan, tidak mau masuk Islam dan tidak mau membayar jizyah sebagai bentuk ketundukan, kok melawan? Maka Bapak sekalian, yang disebutkan oleh Nabi sendiri, mereka ada rasa takut 1 bulan sebelum itu, sebelum pertempuran dimulai. Sebelum 1 bulan ya, sebelum 1 bulan sebelum pertempuran sudah ada rasa khawatir, ketakutan kepada Nabi dan kaum muslimin. Ini yang disebut keagungan Nabi. Maka untuk itulah Nabi kita saat itu memposisikan orang-orang yang tidak beriman, kafir itu dengan 3. 1, ada kafir yang namanya zimmi. Kafir dhimmi ini kafir yang lemah, yang tidak ada perlawanan sedikit pun oleh kaum muslimin. Yang kedua, kafir mu'ahadi, kafir yang ada perjanjian itu dengan Rasul dan pihak kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah kafir harbi. Kafir harbi ini orang kafir yang melawan. Maka kafir yang ini kafir yang harus diperangi. Tetapi kalau dia kemudian mau melawan, kafir yang harbi yang diperangi, Rasul pastikan Allah menolong Rasulnya dengan rasa takut yang ada dalam diri mereka dalam jarak 1 bulan perjalanan. Ini keagungan yang pertama yang kemudian Rasul sebutkan dalam hadis tadi, u'titu khomsan, aku diberi 5 yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang kedua, Bapak sekalian, kata beliau, bumi ini dijadikan bagiku tempat sujud dan alat untuk bersuci. Yang kedua, keistimewaan Nabi kita ini, jadi dimanapun kita sholat bisa. Maka Nabi dalam sabdanya, al-ardu kulluha masjidun. Al-ardu kulluha masjidun. Semua tanah, semua bumi itu bisa digunakan untuk sujud. Al-ardu kulluha masjidun. Itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita. Nabi-nabi sebelum nabi kita dan umat-umat terdahulu kalau beribadah harus berada di tempat ibadahnya. Kalau beribadah harus di tempat ibadahnya. Yang kita ini tidak harus di tempat ibadah. Berarti boleh sholat di rumah. Bahkan Nabi mengatakan, Sallu ayuhannas fi buyutikum. Wahai manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini dawuh Nabi ini, perintah Nabi. Sallu ayuhannas, wahai manusia, sholatlah kalian fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Ini tuh, bukan di masjid. Fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baitihi. Kata Rasul kita melanjutkan, seutama-utamanya ibadah sholat adalah ibadah sholatnya seseorang di rumahnya. Ilal maktubah, kecuali yang wajib. Ilal maktubah, kecuali yang 5 waktu. Maka sholat sunat itu utamanya di rumah. Gitu kata Nabi. Bahkan ada hadis yang saya baca itu, kalau sholat kita di rumah dibanding di masjid, contohnya ba'da maghrib misalnya, sholat ba'da maghrib kalau di masjid itu nilainya 1. Tapi kalau sholatnya itu di rumah, setelah 3 rakaat selesai wirid dzikir pulang,
kemudian ba'diyahnya dikerjakan di rumah, itu nilainya 25 kali lipat dibanding sholat di masjid. Itu keterangan yang kita dapati dari hadis. Jadi sholat di rumah sunat itu lebih utama, qobliyah maupun ba'diyah. Tapi untuk yang wajib 5 waktu itu di masjid. Ini pun keutamaan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat akhir zaman ini. Para bapak, para ibu, para santri, kita bayangkan kalau di tempat kita di Jawa Tengah ini, kita tidak bingung nyari tempat sujud. Kita kalau mendengar adzan itu dari banyak tempat. Kalau sudah masuk waktu sholat, langgar kidul adzan, musola lor adzan, ya kan? Masjid wilayah timur sudah adzan, masjid Jami, masjid Agung juga adzan. Banyak kita dengar suara adzan. Ini di sini. Coba di Indonesia bagian timur, lalu nyari masjid. Inilah fadilah, keutamaan. Makanya dalam hadis yang tadi yang 5 itu kata Rasul, jika kalian telah mendapati masuknya waktu sholat, maka sholatlah saat itu, gitu. Maka sholatlah saat itu. Kalau di sini memang luar biasa, kita dapati masjid musola. Bahkan satu kampung ada yang langgar musolanya 5, masjidnya 1. Itu di tempat kita. Tapi di luar, di timur sana kesulitan nyari masjid. Bahkan maaf di Arab saja, di Arab sana, di Makkah sana, tidak sebanyak kita di sini masjid itu. Makanya orang-orang wilayah sana, dari timur tengah sana, itu banyak membangun masjid di sini. Kenapa? Karena bangun masjid di sana tidak mudah. Saya ketika bertanya dengan takmir masjid di Mekah sana, di wilayah Sisah itu dekat Jamarot Mina. Saya tanya di sana takmirnya, kenapa ini kok nggak ada Jumatan gitu? Padahal sebelumnya 3 kali atau berapa kali ya, 3 atau 4 kali itu ada Jumatan. Tetapi saat itu kok tidak ada Jumatan. Kita kecelek, ke situ kecelek. Jawabannya karena untuk Jumatan pun izin. Itu. Jadi izin berapa kali? Kenapa saat itu kok boleh untuk Jumatan? Karena ngawekani. Ngawekani itu apa ya? Basa Jawa nih, ngawekani itu apa? Menanggulangi. Menanggulangi bludaknya jamaah haji. Ya gitu. Ngawekani munculnya jamaah haji yang banyak itu akhirnya langgar itu buat sholat Jumat. Hanya beberapa kali izinnya, nggak boleh diadakan lagi. Itu di sana. Termasuk apa? Mendirikan masjid di sana tidak semudah di sini. Kenapa? Karena kalau mendirikan masjid di sana harus betul-betul ngopeni. Jadi 1 bulan operasionalnya harus ditanggung yang buat. Listrik, semua urusan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, termasuk yaitu memberi gaji takmir imamnya. Jadi imamnya itu, gajinya imam itu saat itu saya di sana tanya 2.000 rial. Musola itu imam melanggar saja gajinya 8 juta. Makanya di sana banyak imam-imam wani bojo loro. Oh gaji imamnya 8 juta gitu kan. Masya Allah. Jadi nggak mudah mencari masjid, mencari musola, terbatas sekali. Lah di tempat kita ya Allah luar biasa. 1 RT 1 langgar, 1 musola. Maka hadis itu al-ardu kulluha masjidun berlaku untuk dimanapun. Maka yang namanya syariat Islam tidak hanya untuk orang Arab. Dimanapun, termasuk yang Arab pati genah bareng gue. Arab pati genah semua diberi, Masya Allah. Jadi tidak hanya 1 tempat, 2 tempat, semua bisa. Al-ardu kulluha masjidun, semua tanah di bumi bisa digunakan untuk tempat sujud.
Ini kata Nabi yang kedua, dan masih tambah lagi yang dua ini, dan alat bersuci. Debu tanah ini bisa menjadi alat bertoharoh. Namanya tayamum. Dan hebatnya tayamum itu hanya muka dan tangan telapak. Ya kan itu. Tidak ada kemudian tayamum kok berkumur-kumur ya. Sungguh repot kalau dulu perintahnya tayamum harus berkumur, kupras. Kupras itu apa ya? Allahu Akbar. Inilah syariat luar biasa. Enggak harus kaki, enggak harus mengusap kepala. Begitu indahnya syariat agama ini. Saya 2019 ya, saya masih ingat itu ketika ke Tanah Suci mau umroh itu, saya senang sekali di dalam pesawat itu. Ada anak-anak muda, tidak hanya sedikit, cukup banyak anak-anak muda yang pada umroh di pesawat. Saya masih ingat itu, dari Bandara Adi Sumarmo langsung ke Jeddah. Bahagia saya, alhamdulillah, menjadi tren yang bagus. Anak-anak muda kok ke Tanah Suci umroh. Tetapi ternyata umroh itu butuh ilmu, tidak hanya ilmu umroh. Bukan hanya yang terkait dengan umroh, tetapi ajaran ataupun syariat lain masuk di dalamnya. Karena ternyata ketika melaksanakan umroh itu butuh ngerti tayamum, ngerti sholat di atas kendaraan dan seterusnya. Ketika itu saya senang sekali melihat anak muda kok sudah berangkat ke Tanah Suci. Baru setelah saya melihat mau tayamum kok copot kaos kaki barang gitu loh. Wah ini kayak arek nganggo mengusap kaki, bener niku. Ini kok tekan sikil barang gitu loh. Lah saya jadi tertawa atau wah ya Allah ya Rabbi. Ini kan kurang ngerti tayamum ki piye gitu kan. Tambah saat itu yang lucu lagi adalah sholatnya pun ya rukuk, ya sujud, ya atahiyat sebagaimana di darat. Lah ini kalau nanti pilotnya ngerem dadak apa ora nubruk-nubruk. Pilotnya ngerem dadak. Makanya Rasul itu dalam hadis itu diterangkan oleh para sahabat ketika menerangkan perilaku fi'liyah Nabi, tata cara sholat di atas kendaraan, bahasa hadis pun di atas kendaraan gitu loh. Ini bahasa yang luar biasa, bukan di atas unta. Coba kalau di atas unta, wah repot meneh to kuwi kudu naik unta. Maka umum pakai markab yarkabu itu. Jadi bahasanya itu pakai di atas kendaraan. Kendaraan ki ya unta, ya jaran, ya khimar, ya mobil, ya sepur, ya pesawat, itu kendaraan. Maka bahasanya pun dalam hadis bukan nama sebuah kendaraan, tapi hanya di atas kendaraannya. Rasulullah menghadap ke arah, jadi sholatnya Rasulullah itu menghadap ke arah kendaraan itu berjalan gitu loh. Mendah bingungi ketika kita ini harus menghadap kiblat, sementara jalannya ke arah timur. Opera minta kepada nakoda pimpinan kapal, Pak niki ajeng do salat iki ngilen kiriyen ngono. Susah sekali. Luar biasa. Agama ini begitu ya. Jadi kemana kita arahnya kiblat, kemana arah kendaraan. Orang kon wah ini nanti bendera apa bendera suruh ngerubah. Repot sekali. Lalu luar biasa agama ini. Maka ini istimewa. Kita semakin yakin dengan agama. Kenapa saya matur ini Bapak Ibu? Baru tadi siang saya dapat berita. Berita ini ya bahasa orang sekarang A1 lah ya. Ini berita yang mengerikan. Mengerikannya gini. Musuh-musuh Islam terutama dari komunis itu hari ini sedang punya program untuk apa? Generasi muda ini tidak percaya kepada yang tidak kelihatan. Gitu, maka tantangan dakwah semakin berat. Jadi orang tidak akan beribadah kepada yang tidak nyata, tidak kelihatan. Dia tidak akan dia tidak akan yakin dengan pahala dan dosa wong ra ketok. Apalagi menyembah sing ora ketok. Ini sekarang sedang ada upaya-upaya
untuk menjauhkan, terutama sebetulnya adalah rakyat bangsa ini. Supaya rakyat bangsa ini, bangsa Indonesia ini menjadi orang-orang yang sekuler, yang dia hanya mengedepankan akal. Memang untuk memahami agama Islam ini dengan akal, iya. Memang untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan akal, tetapi jangan mengedepankan akal. Jangan mendahulukan akal. Karena bagaimanapun akal harus taat, patuh, tunduk kepada syariat. Contohnya ini biar gampang lek matur. Saya sudah matur, pernah saya matur ini. Kita yang hadir di sini mesti ada bapaknya. Wonten sing teng mriki di bapak. Ono sing teng mriki lair ra ono bapake. Mesti ada penyebab bapak. Itu akal. Akal mesti menyatakan yakin kalau siapapun manusia yang lahir di bumi ini mesti ada bapaknya. Tapi nas, wahyu, gitu, Al-Quran menerangkan Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kalau secara akal-akal tidak nyandak. Bahkan ibunda Maryam saja heran dengan dirinya. Saya tidak pernah, jangankan bertemu dengan laki-laki itu. Karena beliau selalu berada di dalam mihrab. Jangankan kok sampai kemudian bersentuhan dengan laki-laki. Ketemu dengan laki-laki saja tidak. Apa saya akan hamil gitu. Secara akal tidak bisa. Maka ini penting para pegiat dakwah, tugas kita semakin banyak. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga mengembangkan kajian-kajian itu di musola-musola penjenengan, di masjid langgar penjenengan. Karena kalau enggak kita hadapi, kita hadang gitu, ini semakin masif. Musuh-musuh Islam menghadang, ya, membuat umat ini semakin jauh dari agamanya. Maka apa yang kita punya, ya, apa yang kita punya, ada yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya keahlian dengan keahliannya. Ini kita saksikan bagaimana seorang Khalid bin Walid dengan tenaga keahliannya. Khalid itu bukan berarti tidak bisa berekonomi, bisa, tapi Khalid lebih tepat kalau pegang pedang gitu. Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, ibnu Abbas gitu ya. Ini bukan berarti tidak bisa perang, tapi Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas itu lebih tepat kalau pegang mushaf untuk mengajarkan agama. Megang kitab untuk mengajarkan agama gitu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan misalnya ya, ini bukan berarti tidak bisa perang, tapi beliau kalau dipasrai modal, itu, dipasrai uang, justru dengan itu beliau bisa membela Islam dan kaum muslimin. Allah memberi kelebihan pada masing-masing para sahabat, tetapi sahabat bersyukur dengan itu dengan cara memaksimalkan apa yang Allah anugerahkan untuk membela Islam. Itu yang perlu kita lihat, kita selalu evaluasi. Kita ini sudah nyumbang, sudah apa bahasanya, berkontribusi apa untuk Islam. Kita ini sudah apa bahasa Jawanya, sudah urun gitu ya. Sudah urun apa untuk Islam ini. Para sahabat menggunakan semua karunia Allah untuk membela Islam dan kaum muslimin. Bahkan mereka meninggalkan 2 kota suci, Makkah dan Madinah, karena kecintaannya menyampaikan Islam. Mereka tinggalkan Makkah Madinah menuju Mesir, menuju Sam, bahkan sampai ke Andalusia, sampai ke berbagai macam negara. Bahkan karena ketekunan, keikhlasan dan keuletan mereka, Islam masuk di Nusantara ini. Sehingga kita tahu hak batil, kita tahu benar dan salah gitu. Maghribnya jam berapa ya? Berapa menit lagi, Ustaz?
Saya kok rapat tuh enggak tekin iki. Maghribnya jam berapa? Masih beberapa menit ada? Masih baru 2 ini masalahnya. Ada 5 baru 2. Yang ketiga, mudah-mudahan cukup ya. Masih cukup? Ustaz? Berapa menit lagi maghribnya? Maghribnya berapa menit? Belum nggih? Sudah maghrib. Oh sudah maghrib? Sudah Ustaz? Masya Allah. Ya sudah besok lagi. Gitu nggih? Ya. Jadi ada 5 kata Nabi itu insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk menerangkan ya, menyampaikan keagungan ya Rasul baginda Rasul Muhammad SAW. Dan tentunya kita umatnya akan menjadi manusia-manusia yang juga dimuliakan, diistimewakan oleh Allah di akhirat. Demikian mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad as-salim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha waj'al khaira a'malina khawatimiha waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan dan mudah-mudahan panjenengan semua diberi kesehatan lahir batin dan serta istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.